Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel IT Otodidak. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya menggunakan STB lagi ya. STB yang saya gunakan ini adalah STB HG680P. Untuk STB ini akan saya pakai untuk menjalankan sebuah operation system yang mungkin teman-teman sudah penasaran dengan operation system ini. Apakah operation system Linux ini bisa berjalan di HG680P? Dan ternyata bisa berjalan dengan lancar teman-teman. Untuk operation system yang akan kita jalankan adalah operation system Kali Linux teman-teman. Ini tentu saja banyak sekali teman-teman yang sudah bertanya di kolom komentar tentang apakah Kali Linux ini bisa berjalan di Android TV Box. Nah, ternyata bisa berjalan dengan lancar teman-teman. Di sini saya sudah download 3 file ISO ya, atau file image untuk Kali Linux-nya. Nanti kita coba salah satunya ya. Untuk link downloadnya juga nanti saya sertakan di kolom deskripsi teman-teman. Oke teman-teman, silahkan teman-teman tonton video ini ya, supaya nanti bisa menjalankan Kali Linux di STB HG680P. Dan juga untuk teman-teman yang baru melihat channel ini, silahkan teman-teman untuk klik like, share, dan subscribe, serta tekan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi jika ada video baru dari channel IT Otodidak. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Untuk teman-teman yang baru melihat video ini atau baru melihat channel tentang Android TV Box, nah saya jelaskan sedikit tentang Android TV Box secara singkat. Untuk Android TV Box atau Smart TV Box ini adalah sebuah device yang bisa menjalankan atau sebuah device yang digunakan untuk menjalankan Android Operation System yang bisa dihubungkan ke monitor televisi teman-teman ya. Jadi teman-teman mungkin pernah melihat ada Android TV. Kalau yang Android TV itu berarti TV atau televisi yang sudah terintegrasi dengan sistem Android. Nah, kalau Android TV Box ini bisa diintegrasikan atau bisa dihubungkan dengan TV biasa teman-teman ya. Sehingga TV teman-teman menjadi Smart TV. Seperti itu singkatnya teman-teman. Untuk Android TV Box ini selain untuk menjalankan operation system Android, tentu saja bisa menjalankan operation system atau OS Linux. Karena Android OS itu sendiri base-nya adalah Linux. Otomatis device Android ini atau Android TV Box ini bisa menjalankan operation system Linux teman-teman. Beberapa Linux yang bisa dijalankan di sini tentu saja ada Linux Armbian Linux, kemudian juga ada Manjaro Linux, ada Kali Linux yang akan kita bahas kali ini, kemudian ada Alt Linux, seperti itu ya teman-teman ya. Untuk device Android TV Box ini sudah disertakan dengan WiFi. Jadi ketika kita menjalankan operation system baik Android maupun Linux, OS ini atau device ini sudah bisa tersambung dengan WiFi teman-teman. Kita kembali ke Kali Linux yang akan kita jalankan di Android TV Box ini ya, Android HG680P ini. Untuk alat dan bahan yang dipersiapkan ketika kita ingin menjalankan Kali Linux, tentu saja yang pertama ada Android TV Box HG680P. Saya menggunakan ini ya, HG680P. Kemudian teman-teman siapkan juga untuk SD card, karena nanti kita akan menginstal Kali Linux-nya di SD card ini, atau memburning ya Kali Linux-nya di SD card ini. Untuk minimal kapasitas SD card yang kita gunakan adalah pakai saja yang 16 GB teman-teman, karena ketika di burning Kali Linux ini menghabiskan sekitar 10 GB teman-teman ya. Softwarenya cukup banyak yang sudah diinstal di dalam Kali Linux-nya atau bawaannya. Teman-teman siapkan Balena Etcher. Software Balena Etcher ini digunakan untuk flash atau burning Kali Linux ke SD card. Selanjutnya adalah software Kali Linux-nya atau operation system Kali Linux. Di sini saya tunjukkan untuk tampilan dari downloadnya. Di sini sudah ada 1, 2, 3, 4 folder ya. Ini yang berbeda-beda tentu saja untuk Kali Linux-nya, terutama di desktop dan CLI ini ya. Untuk CLI ini ada beberapa ya. Ada 1, 2, 4 ya, yang nanti bisa teman-teman download. Tentu saja yang ini yang image.xz yang ukurannya 725,4. Ini adalah Kali Linux CLI 8G. Kemudian ini Kali Linux CLI LTS besarnya 717, hampir sama ya. Untuk Kali Linux CLI ini tidak ada desktopnya atau no desktop environment, jadi hanya konsol saja. Nah, teman-teman kalau suka menggunakan Kali Linux yang CLI atau konsol, silahkan pakai ini. Untuk software-software yang terinstall mungkin sama saja ya, tinggal dipanggil di konsolnya untuk menjalankan aplikasinya, seperti itu. Nah, ini kemudian ada yang i3 GAPS. Nah, ini teman-teman ya, i3 GAPS, kemudian ada LXDE, kemudian ada XFCE. Nah, ini teman-teman silahkan pilih nanti untuk dijalankan di HG680P mana yang kira-kira paling ringan.
Saya akan jalankan yang XFCE saja, yang ini ya. Nanti saya jalankan yang LTS, XFCE LTS. Nah yang ini, yang 1,86 GB. Untuk downloadnya gampang sekali teman-teman. Nanti silahkan untuk Google-nya di sign in dulu ya, baru diklik link downloadnya ya. Jadi nanti akan membuka di drive teman-teman. Oke, sekarang kita langsung saja untuk mulai menginstal Kali Linux-nya. Sekarang saya masukkan dulu untuk SD card saya ya ke card reader ini. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk orang yang sudah mengcompile Kali Linux ya, sehingga bisa dijalankan di STB HG680P dan bisa kita nikmati bersama teman-teman. Untuk STB HG680P teman-teman pastikan sudah di unlock dan di root ya. Untuk unlock dan rootnya sudah banyak sekali saya bahas di channel saya ini ya. Yang belum tahu cara unlock dan root HG680P bisa berkunjung ke channel ini dan silahkan searching saja untuk STB HG680P, banyak sekali teman-teman. Oke, untuk SD card saya ini sudah saya masukkan ya. Kita langsung menuju ke Balena Etcher. Sekarang kita klik di flash from file ini ya. Kita pilih untuk Kali Linux yang akan kita install. Saya akan menggunakan yang ini saja, Kali Linux XFCE NetHunter LTS ARM 64.img. Besarnya di sini 1,9. Kita klik open. Nah, dia akan menjadi 10 GB teman-teman ya. Besar sekali. Selanjutnya kita klik select target, kemudian pilih SD card yang akan kita gunakan untuk diinstal ya. Diinstal Kali Linux, kemudian klik select, kemudian langsung kita klik flash. Klik yes. Oke. Ini akan memakan waktu yang cukup lama ya. Di sini untuk waktunya perkiraan ada 10 menitan, 15 malah 2. Nah, ini sekitar 15 menit lah teman-teman ya, 10-15 menit karena cukup besar 10 GB. Oke, untuk mempersingkat waktu proses ini saya percepat saja ya. Oke ya, untuk proses flashnya sudah selesai teman-teman ya. Tadi memakan waktu sekitar 15 menitan. Kita lihat sekarang di ini, ditutup aja nggak apa-apa ya. Terus untuk peringatan ini atau notifikasi ini di cancel saja. Sekarang kita lihat di ini harus dicabut dulu untuk SD card-nya dan juga dimasukkan lagi. Oke, untuk card reader-nya tadi saya cabut dan saya masukkan lagi ya. Ini kita lihat untuk isi dari SD card-nya yang sudah kita install dengan Kali Linux ya. Di sini tinggal pakai saja teman-teman karena sudah dikonfigurasi dari yang mengcompile ya. Di sini menggunakan yang DTB-nya yang Mason GXL yang ini teman-teman, seperti biasa ya, S905X P212DTB.DTB. X Linux-nya juga sudah dikonfigurasi. Tinggal pakai saja teman-teman. Sekarang kita cabut SD card-nya ya dan nanti kita langsung masukkan ke STB saya ini ya, dan kita akan berpindah ke tampilan STB saya. Oke teman-teman, SD card-nya saya masukkan dulu ya ke STB saya, dan ini adalah tampilan dari operasi sistem Android yang sudah saya install di HG680P ini ya. Untuk OS Android-nya ini saya menggunakan Minifreak OS. Ini kalau tidak salah yang dari Bang Antonio. Yang di video sebelumnya ini sudah saya share juga untuk firmware dari STB HG680P yang ini teman-teman ya, yang sedang saya pakai ini. Oke, sekarang karena di STB HG680P ini sudah saya unlock dan root ya, kita langsung menuju ke app drawer untuk melihat aplikasi terminal emulator. Untuk teman-teman yang STB-nya ini belum pernah menjalankan Linux ya, atau baru diganti dengan firmware yang baru, ini harus di reboot update dulu dari terminal emulator. Tapi kalau teman-teman sebelumnya STB-nya sudah dipakai untuk menjalankan Linux atau juga OpenWRT, ini bisa langsung dijalankan ya tanpa reboot update dari terminal emulator. Jadi tinggal dimatikan, hidupkan lagi, dia nanti otomatis akan menjalankan Linux yang ada di SD card. Karena berhubung STB saya ini firmware-nya belum pernah saya pakai untuk menjalankan Linux, maka saya harus masuk ke terminal dulu ini, terminal emulator. Terus di sini ketikkan reboot update teman-teman. Reboot spasi update. Nah, nanti saya pakai keyboard ya. Ini kebetulan keyboardnya belum saya pasang. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal di enter. Oke, kita tunggu saja ini untuk prosesnya, proses loading ke desktop environment dari Kali Linux.
DE-nya menggunakan XFCE ya, tentu saja ringan. Oke teman-teman, nah ini kita sudah berhasil ya. Untuk tampilan awalnya saja sudah sama dengan yang ada di PC ya. Jadi ini versi ARM-nya, Kali Linux versi ARM. Masukkan saja untuk default username dan passwordnya teman-teman. Untuk username-nya ini ketikkan saja Kali. Nah ini silahkan pakai keyboard ya. Kemudian di sini juga passwordnya Kali. Kecil semua, tinggal login. Nah oke, kita masuk ke desktop environment dari Kali Linux. Oke, mantap banget teman-teman. Wait, mantap. Sama ya, persis dengan yang ada di PC. Oke, kita lihat dulu sekarang untuk wifi-nya teman-teman ya. Di sini ada gambar LAN ya. Teman-teman silahkan lihat di available network. Nah, saya akan pakai yang ini. Wifi UHUI, SSID UHUI. Kita tuliskan passwordnya. Koneksi, kita lihat apakah mau terkoneksi. Mantap sekali, 100%. Nah mantap banget ya, bisa berjalan dengan baik teman-teman, luar biasa. Kita lihat sekarang di ininya teman-teman ya, menunya ada setting. Di sini ada favorit, recently use, all aplikasi, setting. Nah settingnya ini sama ya teman-teman ya, nanti dicek-cek saja. Ini peruntukan untuk ARM, untuk device-device yang menjalankan OS ringan ya. Database ini ada tool hacks-nya juga sudah diinstal, tinggal dipakai saja. Mantap banget teman-teman. Nih, kita coba di sini ya, terminal Linux-nya sudo kita masuk ke root apt update. Kita update dulu, update. Oke, kita coba ya. Oke, sudah selesai ya untuk update Kali Linux-nya. 5 package can be upgrade. Nah, seperti itu. Udah, nanti di-upgrade nanti aja. Selanjutnya kita lihat untuk ininya, NeoFetch. Kita lihat teman-teman. Yes, install NeoFetch dulu. Kita lihat ya. Nah ini, oke. Kali GNU Linux Rolling ARC 64, hostnya Amlogic Mason GXL ya, yang tadi ya. Kernelnya 5.10, 121 NetHunter LTS, kemudian uptime 13 menit, bla 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 bla. Resolusi XFWM 4, ya seperti itu. CPU-nya 1,5 GHz, memorinya terbaca 2 GB di sini. Oke, sip. Oh ya, saya coba dulu untuk Mozilla Firefox. Kita masuk ke Kali Linux ya. Untuk Kali Linux ini memang dari resminya, website resminya ini memang bisa diperuntukkan untuk ARM, ada versi ARM-nya. Nah ini untuk versi ARM ya. Nih. Oke teman-teman, silahkan nanti dicoba Kali Linux-nya ya, yang sudah berhasil kita install di STBHG680p. Silahkan di-download melalui link di deskripsi video ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe, serta tekan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi jika ada video baru dari channel IT Otodidak. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di next video.